Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama untuk membahas bagaimana hijrah para sahabat ke Habasyah, ke negeri Habasyah, yang insya Allah kita akan sekarang ini masuk ke episode yang ke-10 dari Teladan Rasul. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, seluruh sahabatnya. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, pada tahun kelima Hijriah, setelah Rasulullah SAW menjadikan Darul Arqam, yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Darul Arqam dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai markas dakwah. Maka di tahun kelima Hijriah, ternyata penyiksaan yang diterima oleh kaum muslimin oleh Rasulullah SAW tidak menurun, tidak berkurang, namun semakin menjadi-jadi. Kafir Quraisy semakin menyiksa para sahabat dan menyiksa Rasulullah SAW. Dipukuli, dilempari batu, dicambuk, disiksa. Sebagian dari mereka dibunuh. Sulit kehidupan bagi kaum muslimin. Mereka sholat dilarang. Membaca Al-Quran dipukuli. Mereka tidak bisa beribadah dengan tenang. Maka Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah, untuk meninggalkan kota Mekah. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka bagi mereka, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, maka bagi mereka kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa bumi Allah luas. Terlebih Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana Zulqarnain, ya, bagaimana Ashabul Kahf dan orang-orang terdahulu yang hijrah, ya, dan menceritakan bagaimana keutamaan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki bumi yang luas. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin agar berhijrah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala yang berlimpah kepada orang-orang yang bersabar, tanpa pahala yang sempurna, ya, bagi orang-orang yang bersabar. Maka di satu malam, di tahun kelima Hijriah, di tahun 5 kenabian, ya, bukan tahun 5 Hijriah, tapi di tahun 5 kenabian. Artinya di tahun kelima setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Maka berkumpullah kaum muslimin di satu malam, ya, di bawah pimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Ruqayyah. Maka berkumpullah 16 orang, 16 nafar. Ijtama'a
isnai asyara rajulan, 12 laki-laki, wa arba'un niswah, dan 4 orang perempuan. Jadi berjumlah berapa? 16 orang. 14 laki-laki, 12 laki-laki, 4 wanita. Ya, di antaranya ada Ruqayyah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di bawah pimpinan Utsman bin Affan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana Raja Najasyi, raja yang memerintah di negeri Habasyah. Kalau sekarang ini Ethiopia, ya, kalau sekarang negara Ethiopia, bahwa Raja Najasyi adalah raja yang adil, la yuzlamu indahu ahad, yang tidak ada orang yang terzolimi di bawah kekuasaannya Raja Najasyi. Padahal Najasyi ini seorang yang Nasrani. Namun dia adalah raja yang adil, yang terkenal dengan keadilannya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk pergi. Maka pergilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya, bersama rombongannya yang berjumlah 16 orang tadi, menuju ke dermaga, ya, menuju ke pantai di malam tersebut, dan tidak ada yang mengetahuinya dari kaum Quraisy. Maka di pagi harinya, betapa terkejutnya kaum kafir Quraisy melihat ternyata mereka menyadari bahwa semalam kaum muslimin meninggalkan Mekah untuk pergi ke negeri Habasyah. Maka dikumpulkanlah orang-orang, ya, menggunakan kuda, mereka mengejar kaum muslimin, ya, agar menangkap orang-orang yang hendak pergi dari Mekah. Bayangkan, di negerinya disiksa, hendak pergi untuk hijrah, menyelamatkan agamanya, untuk beribadah kepada Allah. Mereka tetap dikejar oleh kafir Quraisy. Maka dikejarlah kaum muslimin. Ya, walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kafir Quraisy sampai di dermaga, sampai di pantai, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Utsman bin Affan dan rombongannya. Ya, mereka telah menaiki kapal menuju ke Ethiopia, Habasyah ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kepada kaum muslimin ketika itu terkait Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah. Sesungguhnya, ya, keluarga Utsman bin Affan adalah keluarga pertama, ya, yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ba'da Ibrahim wa Lutin alaihi wassalam. Ya, setelah siapa? Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana Utsman bin Affan mendapatkan, disejajarkan dengan Nabi, bahwa mereka ini adalah keluarga pertama, karena bersama istrinya, bersama Ruqayyah, yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan setelah Lut alaihi wassalam. Allahu Akbar. Betapa besar kemuliaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan dan para sahabatnya. Hijrah, meninggalkan kampung halamannya yang mereka cintai, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Untuk menyelamatkan agama mereka. Karena mereka disiksa, mereka tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mendirikan sholat. Orang yang sholat dilarang. Orang yang membaca Al-Quran disiksa, dihina, dicambuk, bahkan dibunuh. Allahu Akbar. Maka demi menyelamatkan agama mereka, mereka tinggalkan kampung halaman untuk pergi hijrah menuju negeri Habasyah. Allahu Akbar. Di bulan Ramadan, masih di tahun yang sama, di tahun kelima kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi
kejadian yang besar, yang dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di depan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, kemudian menuju ke Ka'bah untuk salat. Tidak jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat berkumpulnya kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, dan lain-lainnya, Ubay bin Khalaf, Uqbah. Ini pemuka-pemuka Quraisy yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sedang berkumpul tidak jauh dari tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di depan Ka'bah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat lalu membaca surat An-Najm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan sangat khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kafir Quraisy yang terbiasa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kemudian mereka membuat kegaduhan. Ini kebiasaannya kafir Quraisy. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, maka kafir Quraisy membuat kegaduhan. Mereka ribut. Agar apa? Agar mereka tidak mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu kalau kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini bisa khusyuk, bisa termenung. Gitu. Maka agar mereka tidak terpengaruh dengan Al-Quran, mereka membuat kegaduhan. Namun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tiba-tiba kafir Quraisy terdiam mendengarkan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan khusyuk. Tidak ada satupun yang berbicara. Kenapa? Karena mereka faham. Mereka orang-orang Arab, mereka faham yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka mendengar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dari surat An-Najm, mereka khusyuk, termenung. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, demi bintang apabila terbenam, wan najmi idza hawa. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi bintang. Apa sumpah Allah Subhanahu Wa Taala? Sesungguhnya Muhammad tidaklah dusta, tidaklah sesat, dan tidak pula lalai. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak berkata, dan sesungguhnya Al-Quran yang diucapkannya tidaklah keluar atas hawa nafsunya. Sesungguhnya yang diucapkannya adalah wahyu yang dibawakan oleh Jibril alaihi salam, yang kuat, syadidul quwa, yang sangat kuat, dzu mirratin fastawa. Maka mereka pun mendengarkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala membacakan surat An-Najm, sampai tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ke ayat yang 50. Mungkin nanti jamaah di sini bisa sambil membuka surat An-Najm, karena bagaimana kafir Quraisy tatkala membaca surat An-Najm, tatkala mendengarkan surat An-Najm, hati mereka luluh. Bagaimana dengan kita? Maka bisa dibuka, sambil dibuka mungkin jamaah yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayat yang ke-50,
Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah binasakan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang jauh lebih kuat. Allah Subhanahu wa taala hancurkan tanpa tersisa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan bacaannya. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad yang terdahulu. Orang-orang terdahulu kaum 'Ad Allah binasakan karena kekufuran mereka. Wa Tsamud, dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Tsamud. Dan tidak ada satupun yang hidup dari kaum Tsamud. Tidak ada satupun yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Kafir Quraisy ketakutan. Mereka masih musyrik ketika itu. Mereka musyrik, namun tatkala mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, leleh hati mereka. Mereka ketakutan. Wa qauma nuhim min qabl. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nuh. Menenggelamkan kaum Nuh alaihi salam. Innahum kanu hum azlama wa atqa. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan orang-orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi ayat-ayat dari surat An-Najm. Kafir Quraisy semakin khusyuk mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca akhir-akhir ayat dari surat An-Najm. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, apakah kalian wahai kafir Quraisy kemudian kalian terheran-heran mendengarkan cerita yang Allah bawakan, terheran-heran mendengarkan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala bawakan? Apakah kalian kira ini adalah perkataan yang cerita belaka? Apakah kalian tidak merinding, tidak khusyuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kemudian kalian ketawa-ketawa, kalian terbahak-bahak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak menangis mendengarkan Al-Qur'an. Wa antum samidun, sedangkan kalian lengah, kalian lupa, kalian lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membacakan ayat sajdah, karena fasjudu lillahi wa'budu ini ayat sajdah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Kafir Quraisy yang mendengarkan semenjak tadi, ya, yang tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusyuk mereka mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, mereka secara mengejutkan sujud. Seluruhnya yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, mereka sujud. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kejadian yang luar biasa. Mereka tidak bisa menahan diri mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah sholatnya bertanya kepada mereka, amantum, aslamtum, wahai kaumku, apakah kalian sudah beriman kepada Allah? Kalian sujud kepada Allah? Lihat bagaimana Al-Quranul Karim meluluh lantakan, mencairkan batu-batu yang ada pada hati mereka, sehingga mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Orang-orang yang tertawa, orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata kesombongan masih ada di dalam diri mereka. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah beriman kepada Allah? Apakah kalian telah masuk Islam? Kemudian mereka berkata perkataan yang dusta. Kenapa? Karena mereka sombong. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka memang ikut sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka berkata, tilkal gharaniqul ula wa syafa'atuhunna turtaja. Sesungguhnya kami ini sujud sebagai bentuk penghormatan kami kepada berhala-berhala yang mulia. Gharani, ini termasuk berhala-berhala yang mereka sembah. Wa syafa'atuhunna turtaja, dan kami ini berharap atas syafaat mereka. Kami ini mereka sempat linglung tatkala setelah sujud. Namun mereka karena kesombongannya mereka berkata perkataan dusta. Bahwa mereka sujud bukan karena Allah, mereka sujud karena gharanik, berhala-berhala yang mereka sembah. Allahu Akbar. Dan ternyata peristiwa yang luar biasa ini peristiwa yang sangat besar. Bagaimana kafir Quraisy sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemudian mereka mendustakan hal tersebut, mereka berkata perkataan dusta untuk menutupi sujud mereka. Karena mereka telah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata berita tersebut akhirnya sampai ke negeri Habasyah, di mana Utsman bin Affan bersama Ruqayyah dan kaum muslimin mendengar kisah bahwa kafir Quraisy telah sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita yang sampai kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah ketika itu berbeda 100%. Jadi ada hoax di sini. Tersebar hoax yang sampai kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah. Apa beritanya? Beritanya bahwa kafir Quraisy yang sebelumnya menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semuanya telah sujud dan masuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berita yang sampai ke Habasyah. Maka orang-orang yang berada di Habasyah ketika itu, yang berjumlah 16 orang, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mekah. Kenapa? Karena telah sampai berita tersebut. Terlebih mereka ini sangat rindu. Ditambah lagi yang pertama tadi ada hoax yang beredar. Kalau sekarang mungkin hoax ya CP ya. Jadi berita burung lah, kabar burung gitu ya. Maka hati-hati nih ketika kita mendapatkan berita, harus tabayun terlebih dahulu. Terlebih di zaman sekarang ya. Ini zaman dahulu saja yang belum ada media sosial gitu ya, bisa ratusan kilometer ketika itu dari Mekah ke Habasyah sampai tersebar berita hoax tersebut. Hingga akhirnya kaum muslimin kembali ke Mekah. Itu yang pertama karena berita hoax tadi. Yang kedua tidak lain karena kerinduan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bisa jauh-jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin banyak belajar Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena dua hal tersebutlah Utsman bin Affan memutuskan untuk pulang ke Mekah, padahal belum lama ketika itu. Belum sampai mungkin baru 1 tahun kaum muslimin hidup aman di Habasyah. Kemudian mereka
pulang, tatkala mereka sampai di sebuah tempat yang tidak jauh dari Mekah. Ya barulah mereka tahu kalau ternyata berita yang mereka dapat ini ternyata berita hoax. Ya. Maka setelah jelas perkara yang mereka ketahui, sebagian dari mereka kembali lagi ke Habasyah. Ya, untuk menyelamatkan agama mereka. Karena tujuan mereka pergi ke Habasyah tidak lain adalah untuk menyelamatkan agama. Namun sebagian besar dari mereka meneruskan perjalanan ke Makkah secara diam-diam. Kerinduan mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, dan kemudian keinginan mereka untuk belajar Al-Quran. Inilah yang membuat mereka kemudian kembali lagi ke Makkah. Maka Utsman bin Affan dan Ruqayyah termasuk orang-orang yang kemudian kembali ke Mekah. Namun ternyata kaum muslimin ya semakin terpuruk, kaum muslimin semakin terpojok. Bagaimana kaum muslimin ya dicambuk, dipukul dengan batu. Kemudian dijemur atau katakanlah dipanggang di bawah panasnya matahari di gurun yang sangat panas. Allahu Akbar. Gak dikasih makan dan gak dikasih minum kaum muslimin ketika itu. Sebagian dari mereka mati. Kenapa? Karena kelaparan. Karena siksaan yang mereka terima. Maka Rasulullah SAW kemudian memutuskan agar kaum muslimin berhijrah untuk kedua kalinya ke negeri Habasyah. Namun kali ini dengan jumlah yang jauh lebih besar. Berapa orang? 33 rajulan. 83 laki-laki. Wa 18 niswah. Dan 18 orang wanita. Jadi jumlahnya berapa? 101. Ini jumlah yang sangat besar. Ya 101 orang kemudian hijrah untuk kedua kalinya menuju ke Habasyah, menuju ke Ethiopia, menuju ke negara tempat Najasyi memerintah, raja yang tidak menzolimi seseorang pun yang ada di bawah kekuasaannya. Maka pergilah mereka menuju ke Habasyah. Mereka diikuti oleh kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sehingga mereka sampai ke Habasyah dengan selamat. Walhamdulillah. Namun kafir Quraisy tidak tinggal diam. Kafir Quraisy melihat kaum muslimin yang berjumlah 100 orang, 101 orang hidup dengan aman di negeri orang. Mereka beribadah dengan nyaman. Mereka membaca Al-Quran. Mereka sholat dengan nyaman, dengan khusyuk. Tidak ada satupun yang menghalangi mereka di bawah pimpinan Raja Najasyi yang sangat adil. Yang meskipun Raja Najasyi ini Nasrani, namun Raja Najasyi tidak menzolimi satu orang pun yang berada pada kekuasaannya. Maka kafir Quraisy pun memutar otak. Bagaimana mungkin kaum muslimin bisa beribadah dengan nyaman di Habasyah? Maka mereka pun mengutus 2 orang utusan mereka, duta mereka, ya, diplomat ya diplomat mereka, ya, menuju ke Habasyah untuk membujuk Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin ini ke Mekah, gitu ya, agar mengusir lah. Ya bahasanya mengusir. Gitu ya. Maka diutuslah 2 orang yang bernama Amr ibn As dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Tentu ini sebelum keduanya qabla an yuslima, sebelum keduanya nanti masuk Islam. Namun memang 2 orang ini adalah orang yang paling jenius, yang paling diplomatis gitu ya, bahasanya halus untuk membujuk Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin. Ya. Maka dibawalah oleh Amr bin As ya, dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah hadiah-hadiah yang sangat banyak
ya emas-emas yang sangat mahal. Mereka bawa menuju ke Habasyah. Dan cerdasnya mereka sebelum bertemu Raja Najasyi. Mereka bertemu terlebih dahulu dengan uskup-uskupnya Najasyi, pemuka-pemuka agamanya Najasyi, tokoh-tokoh agamanya Najasyi, dan juga bertemu dengan pejabat-pejabat istana. Lalu Amr bin As memberikan hadiah-hadiah yang mewah, hadiah-hadiah yang sangat mahal, emas-emas yang sangat mahal diberikan kepada mereka sebagai suap, rishwah. Ya. Agar apa? Agar mereka membujuk Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin kepada pemuka-pemuka Quraisy. Maka tatkala uskup-uskup, pejabat-pejabat istana tadi kemudian sepakat, oke, setuju. Maka Amr bin As pun ya, dan Abdullah ketika itu menuju Raja Najasyi, di hadapan Raja Najasyi. Bersama uskup-uskupnya tentu, yang telah disuap tadi. Ya, dan juga pejabat-pejabat negaranya. Pejabat-pejabat istana. Lalu Amr bin As berkata, Ayyuhal Malik, baginda raja, innahu qad dawa ila baladika ghilman sufaha. Wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok orang dari kaumku ya telah lari dan kemudian masuk ke negerimu, wahai baginda raja. Faraku dina qaumihim. Mereka meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinik. Apa kata Amr bin As? Amr bin As ini tutur katanya lembut. Ya. Mereka ini, wahai baginda raja, meninggalkan agama kaumnya. Dan mereka juga tidak masuk ke agamamu. Mereka nggak masuk Nasrani. Waja'u bidinin jadid ibtada'uh. Dan mereka kemudian membawa agama baru. Membawa agama bid'ah. Ya, agama yang baru, wahai baginda raja. Maka kami diutus, kata Amr bin As, oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk memohon kepada baginda raja agar baginda raja mengutus agar baginda raja mengembalikan orang-orang kami ini, ya, agar kami urus, agar kami perhatikan. Ini bagaimana bahasanya Amr bin As secara lembut meminta kepada Raja Najasyi. Kemudian uskup-uskup yang ada di sekitar Raja Najasyi kemudian menimpali, ngompor-ngomporin Raja Najasyi. Apa kata mereka? Sodak, ya, sodak ayyuhal malik. Benar wahai baginda raja. Benar yang dikatakan oleh Amr bin As ini. Maka fa'aslimhum ilaihima. Maka kembalikanlah kaum muslimin ini kepada kafir Quraisy, kepada pemuka Quraisy, agar mereka yang mengamati, ya, agar biar mereka yang mendidik ini orang-orang yang udah membelot. Maka kembalikan kepada kafir Quraisy, kepada pemuka Quraisy, agar mereka yang mendidik. Ini uskup manas-manasin sang raja. Ya, harapannya agar Raja Najasyi kemudian langsung mengiyakan permintaan Amr bin As. Tapi Raja Najasyi berkata, la hatta asma'a minhum. Enggak. Sampai aku mendengar dari mereka. Raja Najasyi ingin mendengar argumentasi kaum muslimin. Apakah benar yang disampaikan oleh Amr bin As? Ya, harus mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu, baru aku bisa memutuskan, lihat bagaimana adilnya Raja Najasyi. Maka tatkala didatangkan kaum muslimin, ya, Raja Najasyi pun bertanya, ma hadzal din? Agama apa yang kalian bawa ini? Kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian dan kalian tidak masuk kepada agama Nasrani. Kalian tidak masuk kepada agama-agama yang kami ketahui. Agama apa yang kalian bawa ini? Maka
kaum muslimin yang ketika itu di bawah komando Ja'far ibn Abi Talib. Maka majulah Ja'far ibn Abi Talib. Ya. Dengan tentu suasana ketika itu sangat tegang. Orang-orang melihat ya uskup-uskup, pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat istana, Amr bin As memperhatikan apa yang akan dijawab oleh Ja'far ibn Abi Talib. Maka Ja'far ibn Abi Talib pun maju dan berkata, "Wahai baginda raja, inna kunna fi jahiliyah. Sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang kaum yang jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa naqta' rahim, kami memutus silaturahim. Kami memakan bangkai. Kami melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya orang-orang yang kuat di antara kami menindas orang-orang yang lemah." Disebutkan bagaimana keadaan mereka terdahulu di masa jahiliyah. Hatta ba'atsanallahu rasulan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami rasul, wahai baginda raja, yang kami ketahui nasabnya, kami ketahui amanahnya, kami ketahui kejujurannya, menyuruh kami untuk meninggalkan zina, menyuruh kami untuk meninggalkan perkataan-perkataan dusta, untuk meninggalkan perkara keji, menyuruh kami untuk sholat, menyuruh kami untuk zakat, menyuruh kami untuk puasa, menyuruh kami untuk berbuat baik dan berkata jujur, wahai baginda raja. Lihat bagaimana Ja'far ibn Abi Talib tidak kalah, bagaimana halusnya Ja'far ibn Abi Talib tidak kalah dari perkataannya Amr bin As ketika itu. Wahai baginda raja, maka kami pun beriman kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaum kami, namun pemuka-pemuka Quraisy kemudian menindas kami, memukuli kami, melempari kami batu. Sebagian dari kami dibunuh, wahai baginda raja. Maka kami pun memutuskan untuk menyelamatkan agama kami. Maka kami pun pergi menuju negerimu, wahai baginda raja, untuk menyelamatkan agama kami. Karena kami tahu bahwa engkau adalah raja yang adil. La yuzlamu indaka ahad. Yang tidak ada seorang pun yang dizolimi di bawah kekuasaanmu, wahai baginda raja. Kami memohon perlindunganmu, wahai baginda raja. Maka mendengar ucapan Ja'far ibn Abi Talib, Raja Najasyi pun berkata kepada Ja'far, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'?" Adakah engkau membawa ajaran yang dibawakan oleh Rasulmu ini, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Naam," kata Ja'far. "Iya, wahai baginda raja." "Faqra alayya." Kalau begitu bacakan kepadaku ajaran yang dibawakan oleh utusan kalian ini, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka uskup-uskup, pejabat-pejabat istana, Amr bin As, Abdullah ibn Abi Rabi'ah, semuanya terdiam. Ya. Mereka ingin mendengarkan apa yang akan dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Talib. Maka Ja'far ibn Abi Talib memilih untuk membaca surat Maryam. Maka Ja'far bin Abi Talib pun membacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Terus dibaca oleh Ja'far ibn Abi Talib. Bagaimana kisah tentang Maryam. Bagaimana Maryam seorang wanita yang suci. Ya, yang tidak berbuat sedikit pun kekejian. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seorang anak bernama Isa. Maka mendengar surat Maryam, Raja Najasyi terdiam. Raja Najasyi yang beragama Nasrani
termenung mendengarkan surat Maryam hingga menetes air mata, ya, membasahi jenggot Najasyi. Begitu juga uskup-uskupnya, ya, bahkan uskup-uskupnya pun menangis mendengar surat Maryam. Maka apa kata Raja Najasyi? Raja Najasyi pun berkata, "Inna hadza wallahi inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah." Sesungguhnya ajaran ini dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam sesungguhnya keluar dari sumber yang sama. Intaliqa, maka pergilah kalian wahai Amr bin As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Ya, sesungguhnya aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada pemuka-pemuka Quraisy. Pergilah kalian. Ya, bawalah hadiah-hadiah kalian. Nanti ya. Amr bin As ketika itu keluar dari istana dengan muka yang masam. Namun Amr bin As belum putus asa. Ya, dan berkata dalam hatinya, "Wallah, demi Allah, aku akan kembali lagi pada hari yang kedua. Aku akan patahkan argumentasi Ja'far ibn Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi." Maka di hari yang kedua, ya, Amr bin As kemudian berkata di hadapan Raja Najasyi, ya, dan uskup-uskupnya, "Ayyuhal Malik, innahum layaquluna fi Isa qawlan azima." Wahai baginda raja, lihat bagaimana cerdasnya Amr bin As. Wahai baginda raja, sungguh kaum muslimin, sungguh mereka ini, ya, yang telah membelot dari kaumnya, telah mengatakan perkataan yang sangat besar, ya, terkait Isa bin Maryam. Ini perkara yang sensitif. Lihat bagaimana Amr bin As ingin menampilkan, ya, ingin menampilkan perkara sensitif lah. Ini perkara yang mengadu domba, bukan mengadu domba, lebih tepatnya ingin mematahkan argumentasi kaum muslimin dan memperlihatkan, karena memang kaum muslimin, ya, tidak meyakini bahwa Isa ini sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Kepercayaannya ingin dibenturkan karena Nasrani ketika itu, ya, sebagian besar yang meyakini bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Isa termasuk Tuhan. Ini sebagian besar Nasrani. Maka Amr bin As ketika itu ingin memunculkan isu ini. Ini isu yang sangat sensitif. Bahaya ini. Kalau dimunculkan, ini bisa menjadi perpecahan. Maka Raja Najasyi pun akhirnya memanggil kaum muslimin. Ya, ya, kemudian menanyakan, apa yang kalian katakan terkait Isa bin Maryam? Wah, kaum muslimin ketika itu geger. Ya, mereka, apa yang harus kita katakan? Ya, namun mereka bertekad untuk berkata perkataan yang jujur. Ya, maka majulah lagi Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, lalu berkata, kami mengatakan, ya, sebagaimana mengatakan terkait Isa bin Maryam sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ayyuhal Malik, wahai baginda raja. Wah, ini orang-orang terdiam. Orang-orang menyimak perkataan Ja'far ibn Abi Thalib. Perkataan yang sensitif ini. Perkara yang bahaya. Ya, orang-orang menyimak dengan seksama. Apa kata Ja'far ibn Abi Thalib? Innahu Abdullah. Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah. Wa rasuluh, dan utusan Allah. Wa ruhuh, dan roh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Maryam yang suci. Maryam yang suci. Orang-orang terdiam ketika itu.
Ya, para uskup terdiam ketika itu. Ya, para uskup merah muka mereka. Pejabat-pejabat istana, Amr bin As ketika itu. Mereka terdiam semua. Hingga akhirnya Raja Najasyi mengambil dan mengambil sebuah tongkat. Ya. Thumma qal, kemudian Najasyi berkata, Wallah ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal 'ud. Ya, demi Allah, kurang lebih terjemahannya, demi Allah, tidak ada perbedaan atas ajaran yang kalian bawa dengan ajaran yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Isa ibn Maryam. Ya, uskup-uskup ketika itu marah. Kenapa? Karena uskup-uskup ketika itu mereka meyakini bahwa Isa ini adalah anak Allah. Ya, namun ternyata lihat bagaimana Najasyi, seorang yang adil, ya, seorang yang tidak pernah berbuat zalim, bagaimana bersih hatinya. Ya, meyakini, membenarkan perkataan Ja'far ibn Abi Thalib, membenarkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khartum. Kemudian apa kata Raja Najasyi? Meskipun kalian wahai uskup-uskup, kalian meskipun kalian marah, meskipun kalian tidak ridho atas apa yang aku katakan, kata Raja Najasyi. Demi Allah, kata Raja Najasyi, ya, aku tidak akan memberikan kalian, menyerahkan kalian kepada pemuka-pemuka Quraisy. Ya, man sabbakum, ya, siapa yang menghina kalian maka akan disangsi. Demi Allah, siapa yang menyakiti kalian beribadah di negeriku akan aku berikan hukuman, kata Raja Najasyi. Ya. Demi Allah, aku tidak akan menerima walaupun kalian memberikan aku satu gunung emas. Aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kalian. Kemudian berkata kepada pejabat-pejabatnya, kepada uskup-uskupnya, Ruddu alaihima hadayahuma, kembalikan hadiah-hadiah yang telah kalian terima dari Amr bin As. Ya, kembalikan suap-suap itu. Sesungguhnya kami tidak menerima suap, kami tidak menerima riswah. Ya, sesungguhnya kami akan menjaga kaum muslimin untuk beribadah di negeri Habasyah. Allahu Akbar. Maka pulanglah Amr bin As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah dengan kecewa, tangan kosong gitu ya. Udah bawa hadiahnya ditolak semua, gitu ya, nggak diterima. Padahal mereka taktiknya udah sangat jitu. Amr bin As ini memang jenius, gitu ya, udah lihai. Tapi bagaimana Ja'far ibn Abi Thalib, ya, dengan jujurnya membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Raja Najasyi, yang kemudian ini Raja Najasyi masuk Islam, ya, masuk Islam dan merupakan satu-satunya orang yang disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gaib. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika nanti Raja Najasyi meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin untuk sholat gaib. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Allahu Akbar. Gitu ya. Kenapa? Karena Raja Najasyi menerima Islam. Ya, Allahu Akbar. Itulah bagaimana kisah hijrahnya kaum muslimin menuju Habasyah. Ini berapa menit lagi Acep ini? Cukup. Kita cukupkan. Masya Allah, sepertinya cukup. Masih ada yang perlu disampaikan, silakan. Tayyib, kalau gitu mungkin dicukupkan terlebih dahulu gitu ya, bagaimana kisah yang istimewa ini. Sebenarnya masih banyak yang akan dibahas gitu ya, karena memang pembahasannya masih sangat panjang terkait kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikuatkan, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di satu waktu bertemu dengan Abu Jahal, berpas-pasan dengan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepalanya berdarah, ya, bonyok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga akhirnya Hamzah nanti marah, kemudian Hamzah masuk Islam. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, insya Allah.
Ya, masuk Islamnya Hamzah, kemudian bagaimana kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, seorang yang pada awal masa dakwah Rasulullah SAW merupakan orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Berapa kali Umar bin Khattab ya, menyiksa kaum muslimin, bahkan hendak membunuh Rasulullah SAW. Tapi tatkala nanti membaca surat Thaha, ya, hatinya kemudian luluh, kemudian masuk Islam. Insya Allah kita akan bahas secara detail pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, syukran Ustaz atas penyampaian materi dari Teladan Rasul di pagi hari ini. Dan ikhwati manazani Allah wa iyyakum, insyaallah Teladan Rasul akan dilanjutkan ya pembahasannya pekan yang akan datang, dan dengan pembahasan yang cukup menarik. Saya pribadi Ustadz ketika membaca sejarah tentang masuknya Umar bin Khattab ya, itu sangat excited gitu, bagaimana jadinya bangga gitu ya, ada kekuatan baru istilahnya dari kaum muslimin Ustadz ya. Baik, khotimah nazani Allah wa iyyakum. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, Ustadz, ada pertanyaan melalui pesan singkat. Tadi Ustadz katakan bahwa ketika kaum kafir Quraisy mendengar surat An-Najm ayat 50 dan seterusnya, mereka merasa takut, bahkan tadi sampai sujud, dia ikut sujud dengan Rasulullah. Pertanyaannya, apakah memang pada saat itu kisah-kisah tentang kaum nabi-nabi yang telah lalu atau terdahulu sudah dikenal atau diketahui oleh kaum Quraisy, Ustaz? Silakan. Masya Allah. Apakah kisah-kisah tersebut sudah diketahui oleh kaum Quraisy? Memang sebagian dari kisah-kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sebagian kecil mereka mendengar hal tersebut. Dari mana? Mereka mendengarnya dari orang-orang Yahudi. Ya, karena orang-orang Yahudi ini mereka membaca kitab. Ya, membaca kitab. Mereka tahu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Maka sebagian dari kisah-kisah tersebut mereka tahu. Ya, mereka tahu bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Ad yang dihancurkan, bagaimana cerita tentang Nuh, tentang kaum Nuh. Ini cerita-cerita yang sangat terkenal. Ya, sebagian dari cerita-cerita yang ada di Al-Quran, sebagian mereka sudah ketahui. Dari mana mereka mengetahuinya? Dari Israiliyat diantaranya. Israiliyat ini adalah kisah-kisah yang dibawakan oleh Bani Israel. Ya, terkait bangsa-bangsa terdahulu. Ya, maka mereka tatkala mendengar kisah tersebut, terlebih dengan bahasa yang sangat indah. Bagaimana Al-Quran membahasakan cerita-cerita tentang kaum-kaum terdahulu dengan bahasa yang indah. Ya, yang bahkan kafir Quraisy yang mereka memusuhi Islam, tatkala mendengar kisah-kisah dari Al-Quran, mereka ketakutan. Maka inilah pentingnya kita untuk memahami Al-Quran. Ya, sehingga tatkala kita membaca, jangan sampai kita membaca hanya sekedar baca saja. Ya, membaca itu sudah baik. Namun memahami, mentadaburi apa yang kita baca itu jauh lebih baik. Nah, di sini juga adalah merupakan keutamaan dalam belajar bahasa Arab. Gitu ya, bagaimana orang-orang yang faham bahasa Arab, ya faham tafsir, kemudian faham asbabun nuzul. Ya, maka tatkala mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka menangis. Kenapa? Mereka takut, mereka merinding, mereka khusyuk. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum-kaum yang dibinasakan, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan ketakutan. Kita takut apabila Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada orang-orang yang zalim. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala nanti menceritakan tentang surga, indahnya surga, maka kita tatkala faham Al-Qur'an, faham bahasa Arab, maka tatkala kita membaca Al-Qur'an, maka kita akan merasa ingin segera mendapatkan kenikmatan tersebut. Kita menjadi semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, untuk zakat, untuk puasa.
Maka ini adalah keutamaan dalam memahami Al-Quranul Karim yang tidak lain dengan belajar bahasa Arab. Gitu ya. Kalau jawabannya berarti orang-orang terdahulu sudah kafir Quraisy sudah memahami sedikit gitu ya, sebagian dari kisah-kisah yang dibawakan oleh Al-Quranul Karim dari Bani Israel yang ketika itu banyak ada orang-orang Yahudi ada di Madinah. Israiliyat berarti tadi Israiliyat, ya Israiliyat. Jadi Israiliyat ini kisah-kisah yang dibawakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Memang Israiliyat ini kalau dalam syariat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil gitu ya. Namun memang sebagian dari Israiliyat ini ada yang dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Gitu. Ditegaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Gitu. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat dari tidak menyebutkan namanya juga ini. Ada pertanyaan, Ustadz, adakah dampak kepada kaum muslimin yang masih berada di Mekah pada saat itu dengan kepergian sebagian kaum muslimin ke Habasyah? Ada dampaknya gitu. Dampak apa ini maksudnya? Ya mungkin negatif apakah atau ya positif dampak negatif, mungkin dampak negatif dari kaum Quraisy ya kalau yang kami tangkap gitu, seperti itu. Tentu ada dampak. Ya, ada dampak. Ketika itu Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin, barang siapa yang bisa berhijrah untuk menyelamatkan agamanya, hendaklah berhijrah. Kenapa? Karena saking parahnya siksaan yang mereka terima. Ya, maka orang-orang yang hijrah ini adalah orang-orang yang mampu hijrah, yang memiliki harta, yang memiliki mungkin perbekalan gitu ya, atau donasi mungkin yang bersama Utsman bin Affan otomatis diperbantukan dengan hartanya Utsman bin Affan gitu ya, dibantu oleh hartanya Utsman bin Affan gitu dalam perjalanannya. Ini orang-orang yang hijrah ya. Dan orang-orang yang masih berada di Mekah ketika itu adalah orang-orang yang memang tidak bisa hijrah. Ya, atau mereka ingin hijrah namun tertahan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan bahwa Abu Bakar juga hendak hijrah. Ya, bagaimana sekelas Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dimuliakan pada kaumnya, pemuka Quraisy, ya, terkenal dengan wibawanya, terkenal dengan kehormatannya di Quraisy. Tatkala mendapati bahwa Abu Bakar tidak bisa sholat, karena Abu Bakar ini setiap sholat dia menangis. Abu Bakar kalau baca Al-Quran di rumahnya, ya, sholat di depan rumahnya, maka orang-orang yang lewat depan rumahnya akan mendengarkan bacaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kenapa Abu Bakar menangis? Limadha hadzal rajul yabki? Kenapa Abu Bakar menangis? Kenapa laki-laki ini menangis? Apa yang menyebabkan dia menangis? Maka mereka mendengarkan apa yang dibaca Abu Bakar. Gitu ya. Abu Bakar tatkala baca Al-Fatihah menangis. Baru baca Al-Fatihah sudah menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun tatkala kafir Quraisy melihat hal demikian, maka Abu Bakar As-Siddiq pun dilarang untuk sholat di depan rumahnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dilarang untuk baca Al-Quran. Bayangkan, Abu Bakar gak bisa baca Al-Quran, gak boleh sholat, gak boleh ibadah. Maka Abu Bakar pun suatu waktu memutuskan untuk hijrah, untuk ke Habasyah. Ya, tatkala kaum muslimin sudah hijrah, sekelas Abu Bakar As-Siddiq pun memutuskan untuk hijrah. Orang yang padahal kaumnya menolong Abu Bakar, kaumnya ini melindungi Abu Bakar As-Siddiq, karena kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk kabilah yang dihormati, ya, seperti Rasulullah SAW bersama Bani Hashim. Gitu ya. Namun Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian ingin hijrah, ya, menuju Habasyah. Ini bagaimana? Namun memang Abu Bakar As-Siddiq tatkala sampai satu tempat, ya, bertemu dengan Ibnu Daghinnah. Ya, Ibnu Daghinnah ini adalah seorang pemuka dari kaumnya. Kemudian berkata, apa yang menyebabkan engkau keluar, wahai
wahai Abu Bakar. Abu Bakar terkenal. Ya, Ibnu Daginah kenal Abu Bakar. Ya, sama-sama pemuka kaumnya. Apa yang menyebabkan kamu keluar dari Mekah, wahai Abu Bakar, kata Ibnu Daginah. Ya, sesungguhnya aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kaumku melarangku untuk beribadah, bayangkan. Ini kalau sekarang kita nggak ada yang ngelarang, kita mungkin malas-malesan ya, Cepi ya, untuk baca Al-Qur'an, untuk sholat gitu ya. Kita malas gitu ya, kalah sama setan. Sebagian dari kita mengatakan, wah, anak kalau hidup di zaman Rasul, anak insya Allah jadi Abu Bakar. Ada yang nggak kayak gitu ya, padahal belum tentu ada yang nggak ada yang menjamin. Bisa jadi pengikutnya Abu Jahal. Tingkat keimanannya beda. Kita sekarang nih nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa kita untuk meninggalkan Al-Quran gitu ya. Nggak ada yang larang kita baca Al-Quran aja, kita malas baca Al-Quran. Apalagi ada yang larang ya. Alhamdulillah gitu. Kayaknya alasannya takut. Alasannya takut. Mereka baca Al-Quran disiksa, bayangin. Gitu ya. Ibn Mas'ud tatkala membaca surat Ar-Rahman dihabisin. Abu Bakar As-Siddiq tatkala baca Al-Quran dipukuli, bayangkan. Ini tingkat keimanannya beda. Maka jangan sampai kita merasa sombong nih. Nih, mereka beda. Abu Bakar As-Siddiq nih imannya beda dengan kita. Ya, iman mereka kuat. Ya, maka kata Ibn Daginah, ya kalau begitu biar aku yang melindungimu, wahai Abu Bakar. Maka pulanglah. Ibn Daginah ini orang yang pemuka pada kaumnya ya, disegani juga oleh kafir Quraisy ketika itu. Maka Ibn Daginah pun mengantar Abu Bakar ketika itu yang udah pengen keluar tuh dari Mekah menuju Habasyah. Ya, ketemu Ibn Daginah, di stop. Jangan keluar wahai Abu Bakar. Engkau ini orang yang innaka taksibul ma'dum ya. Engkau ini adalah orang yang menolong kaum muslimin, menolong orang-orang yang lemah. Kemudian engkau wa tuqrid dhaif, engkau memuliakan tamu gitu ya. Wa tasilur rahim, engkau menjalin silaturahim. Masa orang seperti engkau diusir dari rumahmu, diusir dari kampung halamanmu? Tidak, wahai Abu Bakar. Orang sepertimu tidak boleh diusir, kata Ibn Daginah. Ibn Daginah kemudian pulang ke Mekah, di depan Ka'bah berkata, sesungguhnya aku melindungi Abu Bakar As-Siddiq, kata Ibn Daginah. Ya, jangan ada yang menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mulai sholat lagi tuh, karena udah ada yang menjamin, ya, yaitu Ibn Daginah. Kemudian Rasulullah Abu Bakar sholat, yang ngaji lagi gitu ya. Orang-orang kemudian mulai mendengarkan lagi Abu Bakar sholat, Abu Bakar mengaji gitu ya. Kemudian kafir Quraisy datang lagi menuju Ibn Daginah. Ya, kata kafir Quraisy, nggak bisa Ibn Daginah, kamu harus lepaskan perlindunganmu gitu ya. Ini nggak bisa dibiarkan Abu Bakar As-Siddiq. Hingga akhirnya Ibn Daginah nanti ke Abu Bakar, ya, berkata ke Abu Bakar apa? Wahai Abu Bakar, ya sesungguhnya aku tidak bisa melindungimu lagi wahai Abu Bakar. Gitu ya. Maka hendaknya kamu tinggalkan ibadah ini wahai Abu Bakar. Aku tidak bisa melindungi engkau lagi wahai Abu Bakar. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku akan terus melanjutkan ibadahku wahai Ibn Daginah. Lalu siapa yang akan melindungimu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang akan melindungimu dari kafir Quraisy, dari siksaan mereka? Ya, karena sesungguhnya aku tidak bisa lagi melindungimu wahai Abu Bakar. Jiwarullah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya yang akan melindungiku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ana fi jiwarillahi azza wajal. Sesungguhnya aku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang di antara bentuknya itu ya. Kaum muslimin memang mereka ingin hijrah, ya, semua ingin hijrah, ingin menyelamatkan agama. Ingin menyelamatkan agama mereka. Namun dengan beberapa sebab memang mereka tidak bisa. Itu mungkin dampaknya, itu ya, dampak yang ada pada kaum muslimin ketika itu. Adapun Rasulullah SAW tentu Rasulullah tetap berdakwah di Mekah, ya, tetap berdakwah di Mekah dan mendakwahi kaumnya. Dan Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang yang berani sholat di depan Ka'bah ketika itu. Ya, bagaimana tadi kaum muslimin, kafir Quraisy pun akhirnya mendengarkan surat An-Najm. Ya, tatkala Rasulullah SAW salat di depan Ka'bah. Mungkin itu aja, Pi. Cukup mungkin Ustaz waktunya. Mungkin ada ihtitam, silakan. Cukup mungkin dari Anda ya. Baik. Demikian teladan Rasul di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita doakan semoga Ustaz Aziz Fatur Rahman LC MSc Hafizahullah Ta'ala
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga hingga dapat bertemu kembali dalam pertemuan teladan Rasul selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.